Segera Anda dengarkan luar biasanya Jawa Timur dalam Potret Jawa Timur. Potret Jawa Timur disiarkan serentak di 15 kabupaten kota di Jawa Timur. Halo sahabat, Jawa Timur memang luar biasa. Mulai dari tempat wisata, kuliner, event budaya, UMKM, dan masih banyak lagi yang luar biasa dari Jawa Timur. Nah, setiap Sabtu dan Minggu, program Luar Biasanya Jawa Timur akan hadir setiap jam 8 pagi dan 4 sore di Potret Jawa Timur. Disiarkan serentak di 15 kabupaten kota di Jawa Timur. Di Sidoarjo ada sebuah gerakan menangkal COVID-19 atau virus corona dengan cara mencuci tangan. Tepatnya di Sekardangan, anak usia dini mulai dibiasakan untuk mencuci tangan baik sebelum maupun sesudah beraktivitas. Kali ini sahabat kita dengarkan cerita dari Ati Kamsar, Suara Sidoarjo, tentang gerakan cuci tangan anak di Kelurahan Sekardangan. Mengajarkan anak usia dini mengenai cuci tangan pakai sabun merupakan hal yang sangat penting. Karena tangan adalah salah satu anggota tubuh yang terbilang rentan karena mempunyai risiko menyebarkan berbagai jenis bakteri. Penyebaran virus corona yang semakin membuat khawatir masyarakat juga berdampak pada keresahan orang tua yang akhirnya juga membekali buah hatinya untuk mencuci tangan baik sebelum atau sesudah beraktivitas. Hal itu sebagai upaya menangkal COVID-19 khususnya di Sidoarjo. Program Gemar Mencuci Tangan menjadi sebuah kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok anak-anak yang tinggal di Kecamatan Sekardangan, Sidoarjo. Program ini dibuat seiring meningkatnya kasus COVID-19 di Indonesia, sehingga PLT Bupati Sidoarjo mengeluarkan surat edaran agar para siswa belajar di rumah sampai 30 Maret 2020. Setelah bermain, saya dan teman-teman cuci tangan agar tidak terkena kuman dan menjaga kebersihan tangan. Edi Prianto, warga Sekardangan mengatakan upaya pencegahan terhadap penularan COVID-19 dan kuman penyebab penyakit lainnya adalah dengan cara menjaga kesehatan dan berperilaku hidup bersih dan sehat, yang salah satunya dapat dilakukan dengan gerakan cuci tangan sehabis melakukan aktivitas, baik di dalam rumah ataupun di luar. Kita ajak dulu olahraga ya, jadi olahraga tadi sepeda bersama, jadi family fun bike ya. Ini kita lakukan rutin setiap bulan sekali. Kita berkeliling kurang lebih 15 kilo. Setelah itu seluruh warga sama-sama untuk sarapan bersama. Terus anak-anak ini harus lanjut bermain di sekitar sini. Kita sediakan arena permainan, itu ada engklek, ada boi-boian, kemudian ada kubak sodor, mereka bermain seperti itu. Cuman yang memang kita tekankan sekarang adalah mereka harus sesering mungkin melakukan cuci tangan. Mengingat penularan COVID-19 yang secara berantai, maka semua pihak juga harus ikut berperan dan mengajak semua warga agar mata rantai penularan COVID-19 bisa terputus. Semua bisa dimulai dari masing-masing individu dan lingkungan sosial terkecil seperti RT atau RW dengan meningkatkan pola hidup bersih dan sehat. Saya Ati Kamsar. Kali ini kita ke Nganjuk. Masih dalam rangkaian bersama perangi COVID-19, di Nganjuk ada sebuah komunitas sepeda Pancal Bolo Anyar yang ternyata memiliki cara unik untuk menanamkan kesadaran hidup bersih dan sehat. Sambil bersepeda, mereka memutar pesan dan himbauan terkait COVID-19. Penasaran kan? Langsung saja kali ini sahabat kita dengarkan Agustin Mertikawati dari Ersal Nganjuk yang punya cerita. Relawan Senopati Rescue dan komunitas sepeda Pancal Bolo Anyar memiliki cara unik untuk menanamkan kesadaran akan virus corona. Mereka bersepeda dan berbagi cara mengantisipasi corona dengan mendatangi warga. Puji dan 7 teman lainnya tergabung dalam relawan Senopati Rescue dan komunitas sepeda Pancal Bolo Anyar sepakat memilih sepeda sebagai sarana sosialisasi. Selain ramah lingkungan, sosialisasi dengan bersepeda dinilai lebih efektif. Bersama rekan-rekannya bersepeda keliling kota Nganjuk sekaligus untuk berolahraga dan menjaga kesehatan tubuh. Untuk jarak yang ditempuh dalam setiap aksi yang dilakukan tidak kurang dari 25 km dan sudah menjadi hal yang pasti. Menggunakan sepeda tua untuk beraksi yang memang diperlukan sedikit modifikasi, juga penyesuaian untuk pemasangan perangkat suara. Karena untuk sosialisasi mereka memanfaatkan rekaman suara yang disiarkan menggunakan megafon.
Rekaman berisikan pesan dan himbauan terkait corona berikut dengan cara pencegahan yang dapat dilakukan oleh masyarakat. Uniknya, rekaman tersebut menggunakan dua bahasa, yakni bahasa Jawa sehari-hari dan bahasa Indonesia. Dari 105,3 FM, Agustin Merdekawati. Di Lumajang ada sebuah tarian yang biasanya digunakan untuk penyambutan tamu-tamu penting maupun hari jadi dan karnaval hari kemerdekaan. Diiringi menggunakan alat musik seperti ketipung lanang dan ketipung wedok untuk mengiringi para penari yang berjumlah 5 orang. Nah, biar tidak tambah penasaran, kali ini kita dengarkan Ajeng Prawestri Suara Lumajang. Tari Gelipang adalah sarana hiburan bagi masyarakat Lumajang, baik untuk penyambutan tamu maupun tamu-tamu penting lainnya. Selain itu, Tari Gelipang juga untuk acara pembukaan seperti pada acara Harjalu, Hari Jadi Lumajang, dan pada acara Agustusan dengan adanya karnaval. Tari Gelipang ini diiringi menggunakan alat musik seperti ketipung lanang dan ketipung wedok untuk mengiringi para penari. Biasanya tari Gelipang ini dimainkan oleh 5 orang laki-laki. Namun bisa juga dibawakan oleh perempuan asalkan memenuhi kaidah aturan seperti tarian laki-laki yang gerakannya ada perpaduan gerakan silat seperti tendangan dan tangkisan, juga solawat yang biasanya juga diiringi alat musik cidor, rebana, dan kecrek yang biasa digunakan di musola. Konon dahulu juga digunakan sebagai sarana penyebaran agama Islam di Lumajang. Masyarakat yang menonton dan menyukai pertunjukan tari Gelipang dapat memakan waktu yang lama dan bisa semalam suntuk. Dalam pertunjukan yang seperti ini, maka ditampilkan berulang-ulang bagian-bagian tertentu yang dianggap penting atau digemari oleh masyarakat. Pertunjukan kesenian Gelipang semalam suntuk terbagi menjadi beberapa tahap. Tahap ke-1, tari ngremo Gelipang, tari kiprah Gelipang. Tari ini merupakan bentuk tari yang digunakan untuk mengawali pertunjukan seni Gelipang. Tahap kedua, tari baris. Tarian ini dibawakan oleh para penari pria, biasanya disertai penampilan seorang pelawak pria. Tahap ketiga, tari pertemuan. Tarian ini dibawakan oleh penari pria dan wanita dalam komposisi berpasangan disertai 2 pelawak pria dan wanita. Peragaan tarian wanita dibawakan oleh penari pria dan dalam adegan ini kedua pelawak berdialog lucu. Tahap keempat, sandiwara atau drama, membawakan cerita tertentu dengan tema tertentu pula yang bernafaskan agama Islam. Pesona Kabupaten Blitar bukan hanya dari wisata alam atau sejarah. Di Blitar juga kayak wisata seni. Salah satunya karya seni batik Blitar. Beragam desain dan warna hasil dari inspirasi alam di Blitar. Kali ini batik Jaga Jawa akan diceritakan oleh Ninda Alivia Persada Blitar. Berasal dari bahasa Jawa amba yang berarti menulis dan niti yang berarti membuat titik. Inilah warisan budaya Indonesia, batik. Mungkin tidak banyak yang tahu jika Kabupaten Blitar juga punya banyak kerajinan berupa kain batik. Seperti yang satu ini, namanya batik Jaga Jawa, yang diciptakan oleh salah satu perempuan pengrajin batik sekaligus pemilik industri kecil menengah, yaitu Eni Setiawati, 43 tahun, asal Tlogo 2, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar. Batik Blitar yang sejarahnya dimulai pada tahun 1902, dari masa ke masa terus berkembang dengan beragam kreativitas dan inovasi para masyarakat di zamannya. Eni Setiawati sukses menciptakan beragam motif batik yang bersumber dari potensi unggulan dan kearifan lokal bumi Kabupaten Blitar. Namun, Eni sedikit lebih berani dengan menampilkan warna batik yang lebih ekspresif dengan memasukkan karakter warna-warna alam.
Hasil kreasinya ini kemudian diberi label Batik Jaga Jawa. Tak banyak alasan dia memilih nama itu. Eni beralasan karena awal mulanya batik memang lahir dari tanah Jawa dan Blitar dengan sejarah batiknya yang panjang. Kemudian dirinya memilih motif yang mengekspresikan potensi unggulan di Kabupaten Blitar. Yang awalnya hanya iseng-iseng saja, kini Eni bisa meraup keuntungan sampai belasan juta rupiah dari usaha batiknya. Harga batik yang dihasilkannya ini juga bermacam-macam, mulai dari Rp150.000 sampai Rp800.000. Selain itu juga tergantung dengan tingkat kesulitan, warna motif, sekaligus dengan corak. Karena batik karya Eni Setiawati ini bermacam-macam, mulai dari batik tulis, batik cap, dan batik kombinasi. Kendati di luar sana sudah banyak sekali pembatik yang lebih muda dan lebih modern, namun Eni menyatakan berkomitmen akan terus berkreasi untuk mengembangkan rumah batik yang telah digelutinya selama 4 tahun terakhir. Nah, penasaran kan dengan batik hasil karya Eni ini? Yuk segera datang ke Kabupaten Blitar. Kota Blitar juga punya tradisi menyambut hari jadi, salah satunya dengan berziarah dan nyekar di makam leluhur. Pada pandemi COVID-19 yang saat ini terjadi, ziarah tetap dilakukan, akan tetapi dengan sedikit perbedaan dari tahun-tahun sebelumnya. Kali ini sahabat, Kirana Nisa Mahardika Kota Blitar akan bercerita untuk Anda. Perayaan Hari Jadi Kota Blitar ke-114 tahun memang berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya. Tidak ada upacara atau perayaan khusus menyusul adanya virus corona yang menjangkit sejumlah daerah di Indonesia. Namun ada satu tradisi yang tidak dilewatkan oleh pemerintah kota dalam menyambut Hari Jadi, yaitu ziarah dan nyekar di makam leluhur. 1 April 2020, PLT Wali Kota Blitar didampingi Sekretaris Daerah, Kepala OPD, tokoh agama dan masyarakat menunaikan tradisi tersebut. Memakai baju jadul, rombongan berziarah di 3 makam leluhur Kota Blitar, yaitu makam Presiden pertama RI, Insinyur Soekarno di Kelurahan Sentul, makam Kiai Ahmad Hasan Bendo di Kelurahan Bendo, dan makam Adipati Aryo Blitar di Kelurahan Blitar. 3 tokoh ini memiliki pengaruh dan jasa besar untuk Kota Blitar. Kegiatan diawali dengan pemanjatan doa-doa. Di makam Bung Karno dan Kiai Ahmad Hasan Bendo, doa dilakukan dengan cara Islam. Sementara di makam Aryo Blitar, doa dilakukan dalam 2 cara, yaitu Islam dan Jawa. Doa-doa Jawa dipimpin oleh juru kunci, sementara doa Islam dipimpin tokoh agama setempat. Usai doa bersama dilanjutkan dengan tabur bunga. Meskipun orang-orang yang mengikuti ziarah duduk berjarak, namun kebersamaan tetap terasa. Rangkaian kegiatan juga berlangsung khusyuk dan hikmat. Bahkan PLT Wali Kota Blitar terlihat menahan air mata selama menaburkan bunga di pusaran makam Bung Karno. Di akhir kegiatan, semua orang mencuci tangannya masing-masing. Selain menjadi kepercayaan masyarakat setempat untuk menjauhkan diri dari hal-hal negatif yang ada di makam, namun juga sebagai upaya mencegah virus corona. Dalam kesempatan ini, Santoso PLT Wali Kota Blitar menjelaskan, ziarah leluhur menjadi salah satu tradisi kearifan lokal masyarakat Kota Blitar. Untuk itu harus tetap dilestarikan sebagai wujud syukur dan terima kasih kepada leluhur yang memiliki jasa besar untuk Kota Blitar. Di momen Hari Jadi ke-114 tahun ini, pihaknya juga berharap agar Kota Blitar selalu dalam lindungan Allah dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Sahabat, yang terakhir kita ke Ngawi. Karena adanya aturan jam malam untuk menangkal COVID-19, membuat banyak pedagang kuliner harus mengatur ulang jadwalnya. Ada seorang pedagang kuliner yang rela mengubah jadwalnya agar warga Ngawi tetap bisa menikmati makanan khas satu ini. Langsung saja kali ini Henti Ludiana, seorang Ngawi, akan menceritakan nasi bakar angkringan khas Ngawi.
Maraknya pemberitaan tentang COVID-19 berdampak pada semua aspek. Adanya ketentuan jam malam bagi para penjual tentu saja mengakibatkan penurunan penghasilan para penjual. Tidak terkecuali penghasilan Virgo, pemilik angkringan nasi bakar yang ada di Kabupaten Ngawi. Adanya wabah virus COVID memang sangat mengurangi penghasilan kami sebagai pedagang yang berjualan di malam hari. Karena adanya aturan jam jualan malam, tapi kami para pedagang harus mengikuti peraturan tersebut demi kebaikan kita semua. Semoga partisipasi kami berdampak positif bagi semua masyarakat Ngawi khususnya dan semua yang terdampak virus COVID. Virgo adalah salah satu pemilik angkringan yang ada di Kabupaten Ngawi yang terdampak pemberitaan mewabahnya COVID-19. Virgo menjual nasi bakar yang mempunyai kekhasan tersendiri dibanding angkringan-angkringan yang lain yang ada di Kabupaten Ngawi. Angkringan nasi bakar Virgo menyajikan nasi bakar dengan berbagai lauk yang banyak diminati para pembeli dari berbagai kalangan. Bagi Anda yang berminat untuk menikmati nasi bakar Virgo, silakan datang di Jalan Ronggowarsito yang dibuka setiap harinya mulai jam 5 sore sampai 9 malam dengan adanya aturan berjualan saat ini. Bagaimana sahabat, Anda ingin mencicipi? Tunggu ya, setelah wabah COVID-19 berlalu dari negeri kita tercinta ini. Saya Henti Ludiana, Suara Ngawi. Dan masih banyak luar biasanya Jawa Timur belum terekam dalam Potret Jawa Timur kali ini. Nantikan episode berikutnya setiap Sabtu dan Minggu jam 8 pagi dan 4 sore. Saya Billy Patopoy. Anda sudah mendengarkan Potret Jawa Timur, disiarkan serentak di FM 100,9 Suara Sidoarjo, FM 87,6 Persada Blitar, FM 95,9 Mahardika Kota Blitar, FM 104,1 Suara Lumajang, FM 89,1 Ralita Pamekasan, FM 98,6 Wika Mojokerto, FM 94,6 Pradia Suara Tuban, FM 105,3 Ersal Nganjuk, FM 101,7 Suara Kota Probolinggo, FM 88,1 Blambangan Banyuwangi, FM 107 Suara Pasuruan, FM 102,2 Suara Sampang, FM 95,8 Malawapati Bojonegoro, FM 90,3 Suara Ngawi, dan FM 90,1 RGR Tulungagung.